Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa. Aku dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi dengan Prodi PGMI semester 7. Di sini, aku bermaksud ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliahku, yaitu mata kuliah Public Speaking dengan dosen Pak Afdalisman, MPD. Di sini aku ingin mengangkat sebuah tema pembahasan, yakni terkait implementasi kurikulum merdeka dan transformasi digital serta tantangan dan peluangnya terhadap pendidikan sekolah dasar di Indonesia terutama di tahun 2024. Yang teman-teman ketahui bahwa kurikulum merdeka saat ini sudah menyebar keseluruhan. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini sudah mulai menyebar ke sekolah-sekolah dan sudah mulai banyak yang menerapkan. Nah, kemudian dengan adanya transformasi digital di sekolah-sekolah yang sekarang, yang mana banyak sekolah-sekolah yang sudah melek akan teknologi. Nah, yang barusan aku sebutkan itu adalah menandai bahwa pendidikan dasar di sekolah kita ini sudah masuk kepada fase baru. Nah, oleh karena itu, di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait implementasi dari kebijakan pendidikan ini terhadap sekolah dasar di Indonesia di tahun 2024. Oke teman-teman, pembahasan ini akan dimulai dengan kita menganalisis dulu isu utama. Nah, yang sudah tadi aku sampaikan, yang pertama yaitu adalah terkait implementasi menyeluruh kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Nah, menurut data Kemendikbudristek di tahun 2024 menunjukkan bahwa yang pertama, 85% SD itu sudah mengimplementasi kurikulum merdeka, teman-teman. Menurut data dari Kemendikbudristek. Nah, data kedua menunjukkan ada 70% guru yang melaporkan adanya peningkatan setelah pengimplementasian kurikulum merdeka ini dalam pembelajaran. Nah, data ketiga, teman-teman, masih dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa ada 60% sekolah yang masih membutuhkan pendampingan yang insentif terkait kurikulum merdeka ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan membahas terkait tantangan apa sih dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini yang didapati di sekolah-sekolah, yaitu yang pertama, penyesuaian metode pembelajaran. Nah, ini yang akan menjadi tantangan khusus nih terutama teman-teman bagi guru-guru. Karena setiap ada perubahan kurikulum, tentu sebagai pendidik harus mempelajari kembali apa yang harus diterapkan. Karena setiap kurikulum itu mempunyai metode sendiri. Nah, itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Karena di dalam kurikulum merdeka ini, guru lebih diberikan leluasaan dalam menerapkan kurikulum. Namun, siswa dituntut untuk banyak melakukan proyek. Nah, ini menjadi tantangan terbesar nih teman-teman bagi guru. Bagaimana sih supaya metode ini bisa sesuai, metode yang disampaikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Nah, itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi guru, teman-teman. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Memang dalam kurikulum merdeka ini siswa lebih banyak dilibatkan, teman-teman. Jadi banyak menghasilkan proyek-proyek. Nah, ini yang menjadi tantangan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif pada kurikulum ini. Nah, kita memasuki isu yang kedua, teman-teman. Isu yang kedua adalah transformasi digital. Nah, teman-teman, program digitalisasi sekolah di 2024 ini, teman-teman, mencakup yang pertama, penyediaan infrastruktur digital. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, pastinya pelatihan terhadap guru. Yang mana pendidik ini yang akan mengajarkan siswa. Nah, tentunya setiap ada baruan memerlukan pelatihan untuk pendidik agar mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Isu yang ketiga, teman-teman, yaitu pemerataan akses dan kualitas. Kita mengutip dari Winjaya di 2024 di dalam jurnalnya, beliau mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam yang pertama, adanya kesenjangan infrastruktur digital antar daerah. Yang kedua,
kompetensi digital guru. Yang ketiga, akses terhadap sumber belajar digital. Ini menurut Winjaya dalam jurnalnya. Selanjutnya, aku akan menyampaikan bagaimana sih tipsnya untuk melakukan inovasi dan adaptasi dalam pembelajaran. Yang pertama, coba teman-teman bisa gunakan project based learning. Nah, menurut Rahman dan Putri nih teman-teman, kita mengutip dari sebuah jurnal, mereka melaporkan bahwa dengan diberlakukannya project based learning ini, adanya peningkatan 40% keterlibatan siswa. Jadi dengan pembelajaran based learning ini, siswa lebih banyak terlibat. Nah, yang kedua, dengan project based learning ini, lebih mengembangkan keterampilan siswa terutama di abad 21 ini teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, adanya integrasi teknologi dalam proyek pembelajaran. Tips yang kedua yaitu pembelajaran personalisasi. Nah, dari Sari, dalam jurnalnya Sari mengungkapkan adanya dampak positif pembelajaran personalisasi ini. Yang pertama, dampak positifnya yaitu adanya peningkatan hasil belajar menjadi 35%. Nah, dan juga berdampak pada motivasi semangat belajar siswa. Dan pembelajaran personalisasi ini yang ketiga itu mengembangkan kemandirian siswa teman-teman. Nah, itulah dampak-dampak positif yang diungkapkan oleh Sari dalam jurnalnya. Tips yang ketiga yaitu kolaborasi sekolah dengan masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan dalam program Sekolah Penggerak di tahun 2024 yang mana menekankan pada yang pertama, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Tentu ini mempengaruhi sekali dalam kelancaran pembelajaran teman-teman, yaitu adanya keterlibatan dengan orang tua. Jadi orang tua dan sekolah itu balance. Nah, ini akan membantu dalam proses pembelajaran yang lebih efektif teman-teman. Nah, yang kedua yaitu coba jalin kemitraan dengan komunitas lokal yang akan salah satunya menjadi penunjang untuk penggerak, sekolah penggerak. Yang ketiga yaitu menekankan pada pengembangan ekosistem pendidikan. Itu dia yang aku sampaikan, yang dapat aku sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.